yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ini puasa lalim Islam. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa, gue yang lapar, nggak bener lu. Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Haleluya, shalom semuanya. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gue yang lapar. Gubrak-gubrak pokoknya. Password seperti biasa ya. Buka, cus, gubrak, oh lala bebe. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa, gue yang lapar, nggak bener lu. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa, gue yang lapar, nggak bener lu. Ini saya dikirimi sama ini ya, sama teman-teman ya, termasuk dari ini. Ketika puasa, nanti yang saya bagikan linknya ya. Nah itu dia. Jadi kalau kita lihat sekarang kan ini di Indonesia kan lagi pada puasa kan. Kalau di Eropa juga lagi pada kalau di Eropa lagi pada bukan lagi pada puasa, lagi pada duniawi, nggak urusan puasa. Sebab teman-teman Muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa, mereka takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun ketiga bablas gak ada yang puasa, Allah nggak lihat. Loh kenapa? Allah kan maha tahu. Enggak, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. 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 Kurang ajar. Tapi begitu ya. Tahun pertama mereka pasti puasa full. Tahun kedua mereka separuh. Tahun ketiga mereka rata-rata udah nggak puasa lagi. Tiap hari ngelihat porselen. Tiap hari mereka apalagi sini sejuk ya. Tapi lucu ya, padahal sejuk di sini. Kalau mau puasa kan cocok sejuk di sini. Ya itulah namanya kan. Ternyata kan tanpa tekanan mereka tidak akan melakukan ibadahnya. Artinya apa? Ibadahnya itu karena ditakut-takuti di beden-bedennya. Nah, kalau di dalam Kristen nggak boleh begitu ya. Di dalam Kristen kita itu, di dalam ajaran kita itu, orang itu takut sama Tuhan itu bukan karena ditakut-takutin, tapi karena dia mengalami sendiri, dia menemukan perjumpaan pribadi, maka dia akan berbuat kebaikan, bukan karena dipaksa-paksa berbuat baik sehingga jadi munafik ya. Jadi teman-teman boleh nggak? Kemarin saya nonton ya di channelnya Yusuf Manugulu, ada orang Kristen nanya, Kristen itu agama bukan? Ya ada dua, ya agama ya bukan. Itu kalau kamu tanya di Indonesia, Kristennya jadi agama. Kalau sudah dibaptis, yang boleh baptis apakah harus orang Kristen? Ya nggak harus loh. Kalau KTP-nya asli Islam gimana? Pertanyaan gitu kan. Apakah kalau Kristen diselamatkan? Ya enggak lah. Enggak semua orang Kristen diselamatkan lah. Hanya yang percaya Yesus. Masalahnya, aku bikinkan terima kasih saya. Indahnya. Nah, gitu toh. Nah, kalau terima kasih Hani ngiri lu, aduh. Hani lemon. Hani sop. Minta tolong dong bikinin gorengin tahu lagi. Aduh, ini gue lagi makan apa nih, coba nih. Gue lagi makan nih. Bikin goreng tahu tepung itu. Katsu. Oh, katsu. Aduh. Katsu babi. Baru dibikin katsu, iya. Itu kapsu tangan kiri, tangan kanan tuna. Aduh, tampilannya kelas berat. Oh, Pak Yus bilang serabi. Serabi, waduh, jangan bawa serabi. Pak Yus harus nyamber ini sebentar. Mana Pak Yus kemana nih? Untung nggak denger loh, ntar langsung nyamber terus bilang serabi. Emangnya suku Buddha cemilannya besar. Cemilannya ini apa nama? Oke, balik lagi, fokus. Aduh, Buni. Jadi saudara, ya sampai mana tadi tuh kan? Jadi lupa kan? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Udah lu ngomong dulu deh, gue siapin dulu nih. Amin ngomong dulu. Biar gue siapin dulu. Lu pengalaman lu buka puasa bagaimana hari pertama?
pengalaman buka puasa, tapi ya bingungnya kalau dulu ketika di daerah enak tuh buka puasa gitu tuh. Waduh, kurang lebih 5 tahun yang sebelum zamannya Ahok lagi gencar-gencarnya tentang Sarah dah gitu. Kalau udah buka puasa, wah banyak gitu, bro sini buka puasa bareng gitu. Padahal bukan buka puasa gitu, tanya doang gitu kan. Gitu yang lagi rame-ramenya kasus Ahok, sepi undangan buka puasa. Aduh, begitu maestro. Kata makan malam berkurang dong ini bulan ini ya. Iya, pokoknya jadi bertambah. Atau kita bisa hemat jadi nggak bisa hemat. Iya nih, kalau anak kos gini udah giliran begini nih paling demen dia. Nanti buka puasa, yuk buka puasa. Lu puasa nggak tadi? Oh iya tadi puasa. Sampai jam 12. Ini ya, hubungin Gajah Sakti, bro buka puasa gak? Gitu. Wah, ya gue puasanya malam katanya. Gagal lagi ke Gajah Sakti. Gajah Sakti mah puasanya malam, lu tanya ke sana puasanya malam. Dia mah puasanya bukan malam dia. Puasanya kalau tidur doang. Ya tapi sekarang juga di masjid-masjid yang besar juga nggak ada buka puasa Pak. Jadi kalau dulu kan enak tinggal merapat ya kan. Merapat itu ya. Puasa. Sekarang udah nggak ditiadakan. Karena nanti takutnya semakin rame kan. Masjid Istiqlal itu juga tidak ada buka puasa. Masjid Istiqlal udah nggak ada ya. Kan memang karena pandemi kan. Prokes kan. Karena pandemi. Tetapi memang ini ya, memang menyedihkan sekali ya. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena wah dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Serius, itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong pakai MKC dilaporin. Gue kasih sayembara, lu gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Al-Qodsi, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Kan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lu, ya. Ya tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Kenapa? Ini pada pakai seragam. Ini seragam ya. Oh ini seragam semua ini, seragam Nabi nih. Nanti ya, kalau sampai jadi nanti ini lagi didesain nanti Pak Pendeta Nathanael, sabar ya. Ini sama Pak Richard Owen dan Opung JJ ini saya lagi minta teman itu bikinkan draftnya tertawa jahat itu loh, supaya bagus nanti. Jadi kalau udah pakai ini kan tertawa jahat, klub Nabi, rombongan klub Nabi ke-26, tertawa jahat. Begitu lu pakai kaos tuh disambit orang lu. Ini dia penista agama, klub penista agama baru disambit. Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Interpol untuk memburu keberadaan Joseph Paul Zhang. Joseph Paul Zhang menantang warga untuk melaporkannya ke polisi karena mengaku sebagai Nabi ke-26. Seperti dikutip Antara, Minggu tanggal 18 April tahun 2021, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya menduga Joseph tidak berada di Indonesia.
Polri juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi yang mengetahui data perlintasan Joseph Paul Zhang sudah meninggalkan Indonesia sejak Januari tahun 2018. Namun Agus menegaskan keberadaan Joseph Paul Zhang di luar negeri tidak menghalangi untuk mendalami perkara tersebut dan sedang menyiapkan dokumen penyidikan. Mekanisme penyidikannya akan terus berjalan walaupun yang bersangkutan di luar negeri, kata Agus. Bareskrim Polri bekerja sama dengan kepolisian luar negeri dan membuat daftar pencarian orang (DPO) terhadap Joseph Paul Zhang. Hal itu agar Joseph Paul Zhang bisa dideportasi dari negara tempat dia berada. Mekanisme kerja sama kepolisian luar negeri bisa berjalan, mau nggak negara tempat yang bersangkutan tinggal mendeportasi yang bersangkutan. DPO nanti akan diterbitkan, kata Agus. Agus menjelaskan, penyidik Bareskrim bisa menindak dengan membuat laporan temuan terkait dengan konten intoleran tersebut. Menurut Agus, konten intoleran yang menimbulkan konflik sosial dan keresahan masyarakat bisa merusak persatuan dan kesatuan. Kalau yang seperti itu, kan bisa dibuat laporan temuan penyidik atas konten intoleran, menimbulkan konflik sosial dan keresahan masyarakat, merusak persatuan dan kesatuan, sesuai dengan SK Polri kan ditindak tegas, kata Agus. Sebelumnya, Joseph Paul Zhang menantang minimal ada 5 laporan polisi di Polres berbeda. Joseph Paul Zhang akan menghadiahi orang yang melaporkannya 1 juta rupiah. Gua kasih sayembara. Gua udah bikin video. Saya udah bikin video tantangan. Yang bisa laporin gua ke polisi gua kasih uang, yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah, tuturnya. Kalau Anda bisa bikin laporan polisi atas nama penistaan agama, gua kasih 1 laporan 1 juta rupiah. Maksimal 5 laporan. Supaya nggak bilang gua ngibulkan, jadikan 5 juta rupiah. Di wilayah Polres yang berbeda. Saya kasih 1 laporan 1 juta rupiah. Jadi 5 laporan 5 juta rupiah. Sabar ya. Klub Nabi ke-16, lu pakai kaos lu disambit orang lu, wah ini dia klub penista agama, kata Joseph. Pihak kepolisian masih dalam proses mencari keberadaan seorang pria bernama Joseph Paul Zhang yang mencaci maki dan menghina Islam dalam sebuah diskusi daring dan videonya diunggah di akun YouTube pribadinya. Pria Joseph Paul Zhang yang mengaku Nabi ke-26 telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Husin Syahab atau Habib Husin. Dalam surat bernomor LPB 0253/2021, Bareskrim Habib Husin melaporkan Zhang atas perkara ujaran kebencian dan penistaan agama. Habib Husin menyampaikan pihaknya melaporkan Zhang lantaran dinilai ucapannya berbahaya dan dapat merusak generasi muda. Ucapannya sangat berbahaya dan menyesatkan generasi muda jika dibiarkan, ucap Habib Husin kepada wartawan, Minggu, 18/4. Atas pelaporannya tersebut, Habib Husin mengharapkan agar menjadi efek jera bagi siapapun yang telah melakukan penistaan terhadap agama. Dan jadi pembelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan medsosnya, tandasnya. Joseph Paul Zhang dinilai sebagai orang yang sudah gila karena menghina agama Islam secara vulgar di akun YouTube pribadinya. Penilaian itu disampaikan Ketua Umum Ketum Persaudaraan Alumni PA 212 Ustaz Slamet Marif yang enggan memberikan tanggapan atas aksi yang dilakukan Joseph tersebut. Orang gila jangan ditanggapi, ujar Slamet kepada kantor berita politik RMOL, Minggu, 18/4. Slamet pun meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan video yang diunggah oleh Joseph di akun YouTube pribadinya yang berjudul Puasa Lalim Islam. Jangan disebar tuh video, biar nggak ketularan gilanya, kata Slamet. Slamet berharap agar aparat kepolisian segera menangkap sosok Joseph dan berharap untuk tidak dilepaskan nantinya. Kudunya, ditangkap dan tidak dilepaskan, pungkas Slamet. Nama Joseph kini tengah ramai menjadi perbincangan di media sosial karena mengaku sebagai Nabi ke-26 dan membuat sayembara agar masyarakat melaporkan dirinya ke polisi.
Seorang pria bernama Joseph Paul Zhang melakukan penghinaan dan penistaan terhadap agama Islam lewat akun YouTube. Zhang juga mengaku sebagai Nabi ke-26. Sekretaris fraksi PPP DPR RI Ahmad Baidowi menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Zhang jelas tidak masuk akal. Itu khayalan tak masuk akal. Apalagi juga menghina, kata Awik, sapaan karibnya, kepada kantor berita politik RMOL, Minggu, 18/4. Disinggung mengenai pelaporan Zhang kepada aparat kepolisian, anggota Komisi V DPR RI ini meminta aparat kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Zhang. Sebaiknya aparat segera bertindak, nanti ujung-ujungnya biasanya menyesal, minta maaf, ujarnya. Menurutnya, selama ini banyak orang yang melakukan penghinaan dan penistaan terhadap agama kerap berurusan dengan hukum. Sehingga tidak menutup kemungkinan Zhang akan segera ditangkap oleh aparat kepolisian. Sudah banyak yang mengaku nabi sebelumnya tapi berujung pada masalah hukum, tandasnya. Duta Besar RI untuk Jerman Arif Hafaz Ogroseno menduga Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26 telah keluar dari Jerman. Sampai saat ini, pihak pemerintah Indonesia masih menyelidiki keberadaan yang bersangkutan. Infonya sudah keluar dari Jerman. Kita lagi lacak, ucap Arif saat dihubungi, Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Menurut Arif, Joseph infonya hanya beberapa bulan di Jerman. Namun, Arif masih mengecek mengenai info tersebut. Dia di Bremen hanya 6 bulan infonya. Nah, sekarang lagi kita cek, katanya. Sementara itu, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Berlin Devdi Risa sedang mencari konfirmasi terkait kasus Joseph Paul Zhang. Sejauh ini kami juga menerima info yang sama, dan sedang berkoordinasi dengan semua pihak untuk mendapatkan konfirmasi, ungkap Devdi Risa, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Jerman kepada Detikcom. Senada dengan itu, Direktur PWNI, Perlindungan Warga Negara Indonesia, dan BHI, Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Juda Nugraha pihaknya sedang berkoordinasi dengan Polri dan KBRI Berlin terkait kasus ini. Kemlu saat ini sedang berkoordinasi dengan Polri dan perwakilan RI di Jerman untuk menindaklanjuti kasus ini, saat dihubungi Detikcom, Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Dalam kasus ini, Joseph sudah dipolisikan. Joseph Paul Zhang dipolisikan atas dugaan penistaan agama. Laporan itu terregister LPB 0253/2021, Bareskrim tertanggal tanggal 17 April tahun 2021. Pelapor Joseph ke Bareskrim, Husin Syahab, mengaku mendapat informasi bahwa Joseph diduga berada di Jerman. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menduga Joseph tidak berada di Indonesia. Polri juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi yang mengetahui data perlintasan Joseph Paul Zhang sudah meninggalkan Indonesia sejak Januari tahun 2018.